Halo semuanya, kita lagi ada di Yogyakarta. Kita lagi silaturahmi nih ke salah satu proyek dari rekanan kita, yaitu Citra Dharma Abundan, developer yang kita bekerja sama akan ngebangun sebuah proyek bareng-bareng di Tangerang Selatan, yaitu Casa Inisia. Nah, kan mungkin dari teman-teman penasaran kan akan jadi seperti apa sih nanti rumahnya yang akan ada di Casa Inisia. Oke, langsung aja kita akan nanti masuk ke dalam untuk lihat apa sih yang membedakan dan spesifikasi material apa yang nantinya kira-kira teman-teman akan dapatkan persis, dan apa yang membedakan dengan yang akan kita bangun di Casa Inisia. Pastinya yang akan kita bangun di Casa Inisia jauh lebih premium dengan beberapa spesifikasi yang lebih tinggi lagi dari yang ada yang akan kita review kali ini. Tapi teman-teman, kalau bisa dibilang ini salah satu rumah paling estetik yang saya temui sepanjang perjalanan saya ke daerah Sleman, karena ini satu-satunya kalau teman-teman bisa lihat yang punya konsep itu unik. Rumah ini terdapat 3 kamar tidur dengan 2 lantai, dan luas tanahnya ini dia punya 2 muka ya, karena ada posisinya hook. Luas tanahnya itu 119 meter persegi dengan luas bangunan 70 meter persegi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, saya juga mau info nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi cari-cari rumah di sekitaran Tangerang Selatan, atau mungkin dekat BSD, atau dekat Bintaro, atau dekat akses stasiun kereta ataupun pintu tol, bisa jadi Casa Inisia ini cocok buat teman-teman. Kenapa? Karena lokasi strategis banget, hanya 11 menitan aja dari BSD dan juga stasiun Sudimara serta pintu tol BSD. Apalagi kan kebetulan banget baru launching nih. Jadi tetap harga yang teman-teman bisa dapatkan harga paling perdana, harga paling terjangkau sebelum harganya naik. Belinya sebelum rumah satunya jadi. Oke, di sini teman-teman konsepnya ini bisa dibilang modern minimalis, ada sentuhan Skandinaviannya karena memang ini custom dari pembelinya. Mereka ingin punya konsep yang unik banget. Ya, jadinya dibuatlah seperti ini. Yang gimana? Kalau menurut saya pribadi, di sini juga saya simpulkan bahwa pembelinya suka banget rumah yang memang pencahayaan dan sirkulasi udaranya bagus banget. Bisa dibilang cahayanya berlimpah lah ya, karena dari kanan, kiri, depan itu semuanya dapat cahaya. Ada satu hal yang unik banget menurut saya. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada kayak ada satu lingkaran sebelah situ. Itu kaca mati yang itu diakses dari kamar tidur utama. Jadi teman-teman, ini adalah ciri khas dari project yang Salinas Quarter ini. Memang konsepnya ini private ya teman-teman. Jadi ada pagarnya, pagar besinya. Nah, di sebelah sana yang memang di request menggunakan roster supaya tetap mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Nah, di sini carportnya ini menggunakannya itu coran tali air ya. Nah, kalau nanti di Casa Inisia kita akan pakainya itu granit kasar. Oke? Nah, ini juga karena konsepnya lebih private, jadi ada gerbangnya. Kalau nanti di Casa Inisia itu dia konsepnya private cluster, jadi nggak ada gerbangnya lagi. Gerbangnya cukup di depan aja nih. Nah, lalu di sebelah sini ada area taman juga, teman-teman. Ini bisa dijadikan taman, atau teman-teman misalkan menjadikan area teras yang lebih besar juga bisa banget. Ini karena posisinya hook, jadi ada custom di bagian depannya itu menggunakan roster. Di depan sebelah situ, sebelah sana. Nah, sebenarnya ini karena hook dibuat 2 carport sebelah sini, dan kita bisa lihat yuk sebelah sini dulu. Sebelah sini. Nah, ini tamannya gede banget ya teman, karena luasannya 116 meter persegi. Ini bisa ditambahan nih untuk sekitar 2 mobil lagi. Jadi total sebenarnya untuk tipe ini bisa hingga 3 mobil atau 2 mobil, 3-4 motor juga muat nih di sebelah sini. Oke, yuk sekarang kita lihat ke dalam rumahnya. Sebelum kita masuk teman-teman, ini di sebelah sini saya mau info ini. Jadi kalau di tipe ini menggunakan pintunya itu masih HPL dan belum pakai smart door lock. Nanti kalau di Casa Inisia kita sudah menggunakan solid engineering dan juga sudah pakai smart door lock. Yuk sekarang masuk ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita akan bahas lantai satunya teman-teman. Ini area utamanya lega banget karena memang lebarnya dari ujung sana ke ujung sini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan ini panjang ke belakangnya sekitar 5 hingga 6 meter. Jadi emang ruangan yang bagus banget untuk jadi ruangan utama di rumah ini. Oke, kita bahas di sini bisa jadi ruang apa aja. Bisa jadi ruang keluarga di sini, bisa jadi ruang tamu, bisa jadi ruang itu sebelah sini, bisa ruang makan, dan masih banyak banget yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kita mau bahas sekarang adalah di bagian sebelah sini. Ini teman-teman lihat ya, ini kan ada aluminium frame ya. Ini aluminium frame-nya cukup bagus. Tapi nanti yang akan kita pakai di Casa Inisia itu yang lebih tinggi lagi spesifikasinya, yaitu pakai Alexindo. Nah, ini juga salah satu inspirasi yang bagus nih karena posisi hook. Ini teman-teman bisa dapat 2 pencahayaan di samping dan di bagian depannya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat ke area bawah dulu. Ini teman-teman kita bisa lihat ya, ini menggunakan granit yang ukuran 60x60. Ini motifnya juga cukup menarik. Nanti teman-teman di Casa Inisia juga sudah dapat yang 60x60 ya, tapi mungkin desainnya yang agak beda aja. Nah, ceilingnya ini kita bisa lihat ini tinggi banget. Jadi emang berasa nih vibes-nya itu pas masuk nggak sumpek, lega, dan juga berasa banget memang pencahayaan di rumah itu maksimal. Berarti kita matiin semua lampu tapi tetap terang.
karena memang cahaya dapat dari depan dan juga dari samping. Ceilingnya sendiri ini kurang lebih sekitar 3,3 meter, yang nanti di Casa Indonesia juga kurang lebih sekitar 3 meteran. Nah, lanjut lagi kita ke sebelah sini. Nah, ini sebelum kita ke ruangan sebelah sini, ini teman-teman bisa jadi inspirasi juga nih. Jadi di salah satu dindingnya itu ini menggunakan keramik ya teman-teman. Ini bukan bata ekspos biasa, makanya ini lumayan menarik nih buat jadi salah satu inspirasi di rumah teman-teman. Di sini ada satu ruangan, kita bisa lihat ya teman-teman. Sebenarnya bisa jadi multifungsi di sebelah sini. Misalkan untuk taruh-taruh barang, buat jadi storage, buat dari gudang sementara, atau bisa jadi buat ruangan setrika, juga bisa di sebelah sini. Di sini ada satu kamar mandi. Untuk area kamar mandinya sendiri kurang lebih ukurannya sama kayak di Casa Indonesia nih. Ukurannya panjang ke sampingnya itu 2 meter, pengalinya itu sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jadi teman-teman dapatnya juga ukurannya seperti ini. Enak lah pokoknya, nggak yang kecil banget untuk area kamar mandinya. Dan ada satu kamar tidur. Persis banget nih kayak Casa Indonesia, itu juga di lantai satunya ada satu kamar tidur yang bisa dipergunakan untuk kamar orang tua, bisa untuk jadi ruang kerja atau jadi kamar tamu. Lanjut yuk, kita ke sebelah sini. Nah, di sini ada area dapur. Kan teman-teman kurang cocok nih kalau dapurnya itu di dalam. Ya udah, nggak apa-apa, di sini mungkin bisa dari area pantry, ada sink untuk cuci piring. Nah, nanti teman-teman mungkin mau bangun lagi di area belakang sebelah sini juga masih bisa. Nah, di area sebelah sini teman-teman bisa manfaatkan nanti misalkan untuk area cuci atau untuk jadi dapur kotor, bisa ditaruh sebelah sini teman-teman nih nanti. Mungkin kompornya aja atau buat masak di sebelah sini. Sebenarnya bisa custom sih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kita udah lihat nih lantai satunya teman-teman. Sekarang kita, sorry, ada yang ketinggalan. Sebelah sini sebentar. Jadi, di sini ada satu ruangan di bawah tangga. Sementara bisa ditaruh untuk meletakkan barang-barang yang tidak terpakai. Atau mungkin bisa untuk taruh-taruh seperti box-box. Atau mungkin barang-barang lain bisa teman-teman taruh di sebelah sini nih. Ini bisa ditutup, bisa pakai custom ya, bisa pakai pintu, atau yang lain-lainnya. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2. Kita udah sampai nih teman-teman di lantai 2-nya. Nah, saya mau spot beberapa hal dulu. Pertama, kaca di sebelah sini. Ini kaca mati ya teman-teman. Memang dikhususkan peletakannya di sebelah sini supaya area tangganya ini hingga ke bawah itu terang. Jadi nggak perlu pakai lampu nih, lumayan hemat listrik. Ditambah lagi satu lagi nih. Ini saya mau info juga. Ini kan pakai besi hollow ya teman-teman. Nanti kalau di Casa Indonesia yang akan kita bangun di Tangerang Selatan, itu ada lagi handlingnya itu dari kayu. Jadi ada tambahan lagi. Jadi lebih oke lah, lebih bagus. Nah, sekarang kita bahas lantai 2-nya. Di sini begitu naik, ada satu area kamar mandi sharing ya. Ini bisa untuk 2 kamar tidur yang ada di lantai 2. Nanti kalau di Casa Indonesia, teman-teman akan dapat 2 kamar tidur yang masing-masing kamar mandinya di dalam. Oke, jadi nanti bedanya apa? Layoutnya pas Casa Indonesia, begitu naik, akan ada 2 pintu kamar. Jadi ke kanan dan ke kiri. Nah, kita akan bahas ini kebetulan juga 2 kamar tidur, cuma bedanya adalah yang satu pintunya di sebelah sini, yang satu lagi pintunya di sebelah sana. Nah, kita kesini dulu yuk. Ini kamar yang pertama ya teman-teman. Nah, kalau dari ukurannya kita lihat kurang lebih sekitar 2,75 kali 2,75 hingga 3 meter. Lalu kita lihat ke sebelah sini, ini ada kacanya. Bisa jadi inspirasi untuk membuat pencahayaan yang masuk lebih maksimal. Lanjut, kita ke kamar berikutnya. Di sini ada satu pintu, kemana mas? Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang saya suka banget sih sebenarnya. Yuk kita masuk. Ini yang saya suka banget. Ini salah satu keunikan yang ada di rumah dari yang Salinas Quarter ini, yang dimana dikembangkan oleh Cipta Dharma Abundan, partner kita membangun project di Casa Indonesia. Nah, di sini kita lihat ukurannya dulu ya teman-teman. Ini bisa jadi kamar utama sih kalau buat saya pribadi. Ukurannya sekitar 3 meter lebih, 3,1 kurang lebih, dikali ke sampingnya itu sekitar 2,75. Jadi pas lah untuk jadi kamar tidur pertama di rumah. Kalau saya menilai ini rumah pertama sih cocok banget, karena rumahnya cukup minimalis, di bawah untuk ruangan produktif, di atasnya untuk ruang private. Teman-teman, kalau penasaran di Casa Indonesia kita kasih kamar utamanya ukuran berapa sih? Kalau tadi ini ukurannya di sekitar 3 meter kali 2,75. Kalau di Casa Indonesia, kamar utamanya itu ukurannya adalah selebar rumahnya, kurang lebih sekitar 5 hingga 6 meter dikali 4 meter, ditambah lagi sudah ada kamar mandi di dalam. Nah, kamar yang tadi, kamar yang pertama, kamar anaknya itu ukurannya sekitar 3 kali 3,5 meter, bahkan lebih besar dari kamar yang kita lihat di ruangan ini saat ini. Ditambah lagi kamar mandi dalam. Nah, kita ke ruangan terakhir yang ada di rumah ini dulu yuk.
Oke, jadi sebenarnya ini ada area, bisa dibilang area balkon samping. Ini kan luas bangunannya 70 meter persegi, tapi teman-teman dapat ruangan tambahan. Ini area balkonnya. Balkonnya itu saya sukanya private. Kenapa private? Jadi di sini dibuat kayak tembok gitu. Temboknya cukup tinggi lah ya, sekitar 1,5 meteran. Dan saya sukanya dia pakai roster. Roster ini bisa membuat area privasi kita tetap terjaga, tapi sirkulasi udara tetap dapat nih secara maksimal. Nah, di sini bisa jadi ruang apa aja, Mas? Bisa jadi ruangan untuk kumpul-kumpul dengan teman, barbekyuan, bisa buat area jemur. Teman-teman bisa manfaatkan di sebelah sini. Atau jadi ruangan untuk cuci jemur. Karena di sininya sudah disiapkan nih untuk mesin cuci, bisa ditaruh sebelah sini, ya. Sudah ada colokannya. Mesin cuci sebelah sini, ya sini juga nanti teman-teman bisa jemurnya di sebelah situ. Jadi memang sudah dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena kebetulan tipe ini memang kemarin pembelinya itu request untuk beberapa hal itu di custom. Nah, sama halnya sama di Casa Inisia, teman-teman. Kita memang membuat desain layout yang dimana membuat teman-teman itu bisa memaksimalkan setiap ruangannya itu dengan sangat baik. Oke, teman-teman, kita udah lihat salah satu project yang sudah beres dan sudah serah terima, yang dimana kita lihat kualitasnya bagus banget. Nah, kita akan lihat nih project kedua yang sudah sold out juga. Jadi kita akan lihat kawasannya dan rumahnya konsepnya seperti apa. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di lokasi kedua, yaitu di Bantul. Ini adalah Hyang Silence Village, project yang sudah sold out dari 2020. Total di sini ada, kita bisa lihat dari depan sampai belakang, ada 16 unit rumah yang semuanya sudah dihuni. Dan di sini teman-teman bisa lihat rumahnya itu konsepnya unik banget, karena ini perdana waktu tahun 2019 launching. Karena konsepnya itu beda, makanya langsung habis dalam kurang lebih sekitar setahun. Ini ada 3 tipe mulai dari 1 lantai, 2 lantai, dan ada yang 2 lantai, beda luas bangunannya. Yang kita lihat di depan kita ini 1 lantai, ini luas tanahnya 84 meter persegi dengan luas bangunan 45 meter persegi. Dan sebelahnya adalah tipe B, itu luas tanahnya adalah 96 meter persegi dengan luas bangunan 45 meter persegi. Nah, yang terbesarnya di sini luas bangunan 90 meter persegi dengan luas tanahnya 108 meter persegi. Nah, ini kita biasa sama-sama lihat, teman-teman, apa yang kita lihat persis sama yang ada di brosur. Karena waktu ini launching itu belum ada rumah contoh. Harga perdananya juga masih sangat terjangkau, teman-teman, mulai dari 400 jutaan. Nah, sekarang harga untuk rata-rata kenaikannya udah di angka 100 hingga 150 juta dari harga launching. Nah, makanya kenapa sih kita akhirnya launching lagi project terbaru barengan Cipta Dharma Abundan di Tangerang Selatan, karena kita ingin memberikan hunian terbaik dengan material spesifikasi yang bagus juga untuk teman-teman yang memang lagi cari rumah yang akses dan lokasinya strategis dekat ke BSD dan juga Bintaro. Khususnya sih ya buat kerja di Jakarta ya. Akses kereta kita ada di stasiun Sudimara. Buat yang perlu akses untuk tol juga kita ada di tol BSD. Ini juga berita baik nih buat teman-teman, misalkan lagi cari-cari rumah untuk homestay atau mungkin lagi cari rumah untuk investasi di daerah Jogja. Kebetulan fase 2-nya akan segera launching. Di mana posisinya? Ada di sebelah kiri saya. Jadi sebelah kiri saya ini akan dibangun fase 2, itu luas kurang lebih sekitar 12 unit tipe yang 1 lantai. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ada rencana mau buat investasi disewakan lagi, atau mungkin untuk homestay ketika lagi bareng keluarga pasangan ke Jogja, nggak perlu sewa-sewa lagi, bisa stay-nya di sini. Harganya juga masih harga perdana nih ya saya sebutkan, itu mulai dari 400 jutaan aja. Ya, teman-teman bisa punya rumah yang dimana bisa buat disewakan atau bisa buat rumah homestay ketika lagi berlibur ke daerah Jogja. Oke. Ini kalau kita juga bisa lihat ya, ROW jalannya juga besar loh, teman-teman. Ini kurang lebih tadi saya ukur sekitar 6 meter. Jadi teman-teman, kapan lagi dapat rumah dengan fasilitas yang bagus, sekitarannya juga surroundingnya bagus banget. Itu saya udah cek tadi sebelum pas banget ke sini. Ke Ring Road itu sekitar 10 menitan. Kalau teman-teman mau tahu Kids Fun yang di Jogja itu sekitar 5 menitan. Dan ke Ambaruk Mall Plaza atau Amplas lebih dikenalnya itu sekitar 15 menitan aja. Jadi kalau mau ke sekitaran dari sini juga semuanya sudah lengkap. Mau minimarket juga tinggal keluar, ke jalan utama juga sudah ada. Jadi enak banget sih tinggal di sini. Investasi sekaligus sudah dapat tempat untuk berlibur. Sekarang kita akan lanjut lihat project berikutnya. Nah, project inilah kita akan lihat spesifikasi material yang akan digunakan, kurang lebih mirip yang akan ada di Casa Inisia. Oke, sekarang kita sudah sampai nih di lokasi ketiga, teman-teman. Ini adalah di Maguwoharjo di Yogyakarta. Ini salah satu lokasi yang paling strategis di daerah Yogyakarta, karena bisa dibilang ring satunya lah yang kawasannya itu sangat berkembang. Nah, ini ada project ketiga yang terbaru dan barengan banget nih sama project kita yang di Tangerang Selatan, yaitu Casa Inisia. Nah, kenapa kita bahas project ini juga? Karena kebetulan banget nih kita mau spill
bahan-bahan bangunan material yang akan digunakan juga di Casa Inisia kurang lebih sama dengan yang digunakan di Salvadana ini. Nah, jadi sedikit mengenai proyeknya, Salvadana Co-Living ini bisa dibilang proyek yang agak unik karena ini adalah beda dengan yang kita bahas dua lokasi sebelumnya. Kalau dua lokasi sebelum kita bahas perumahan, dan di sini kita bahas adalah co-living. Co-living itu gampang kos-kosan lah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari properti buat invest, cari lokasinya bagus, yang punya nilai untuk investasinya tinggi banget, high return-nya, bisa bilang ini salah satu yang oke banget. Karena teman-teman bisa dapat passive income kurang lebih sekitar 380 hingga 500 jutaan per tahunnya. Kok bisa mas? Ya, oke, sekarang kita sedikit hitung-hitungan dari kalkulasi keuntungan yang teman-teman dapatkan jika dari bisnis properti di co-livingnya ini itu maksimal. Karena kita udah survei rata-rata di nilai kosan di sekitaran sini itu 2 hingga 3 jutaan. Kita anggaplah 2 juta per bulan. Nah, kita kan ada yang dua tipe lira yang 10 kamar dan juga ada tipe dinar yang 16 kamar. Kita ambil yang 10 kamar misalkan. 10 kamar kali 2 juta, 20 juta. Kali 12 bulan berarti 240 juta. Itu yang minimal banget. Kalau teman-teman ambil yang misalkan yang mau lebih besar, ada yang 16 kamar. 16 kali 2 juta, 32 juta kali 12 kurang lebih sekitar 384 juta per tahunnya. Kalau misalkan 2 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman harga sewanya 2,5 juta atau 3 juta atau lebih, itu berarti keuntungan teman-teman dapatkan bisa jauh lebih besar. Karena berita baiknya, yang teman-teman dapatkan nanti itu setiap kamar sudah fully furnished, jadi nggak usah pusing lagi mikirin AC, mikirin kasur, mikirin lemari dan lain-lainnya, semua sudah include ketika teman-teman beli di sini. Jadi ibarat kata beli properti sudah tinggal menikmati keuntungannya setiap tahunnya. Kurang lebih sekitar 12% lah kalau kita hitung yang teman-teman bisa dapatkan dari keuntungan tiap tahunnya ketika beli di Salvadana Co-Living ini. Nah, oke, itu kita udah sedikit ya spill mengenai projectnya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih, bahas sedikit soal kawasannya. Jadi teman-teman, kawasan di Salvadana Co-Living ini bisa dibilang salah satu yang sangat strategis. Ini dari lokasi ke jalan utama Yogyakarta atau Maguwoharjo itu hanya sekitar 50 meter aja. Ini kalau kita dari sini, saya bisa kedengeran nih suara mobil lewat, karena memang deket banget teman-teman. Jadi akses buat nanti yang akan ngekos di sini itu bagus banget. Karena dalam radius 5 km aja ada kurang lebih sekitar 7 kampus terkenal di daerah Yogyakarta. Yang dimana sekarang kan udah kembali offline ya teman-teman. Berarti kan banyak banget orang yang dari luar kota untuk belajar di daerah Yogyakarta. Nah, itu bagus banget nih buat nilai investasinya. Jadi memang benar-benar bagus banget buat teman-teman yang memang lagi fokusnya cari properti untuk investasi di daerah yang sangat strategis. Selain itu teman-teman, nantinya juga akan ada akses tol terbaru yang jaraknya dari Salvadana Co-Living ini kurang lebih sekitar 2 km atau 5 menit lah. Kalau dari sini, itu yang bisa menyambungkan ke Trans Jawa. Jadi sekarang udah progres pembangunannya sampai daerah Klaten, nanti akan diteruskan sampai ke daerah Yogyakarta, tepatnya di Maguwoharjo ini. Sekarang kita udah di proyeknya teman-teman. Ini lagi progres pembangunan untuk tipe yang pertama, yang 2 lantai, kurang lebih luas tanahnya sekitar 89, hampir 90 meter persegi, 2 lantai, akan ada 10 kamar. Jadi di lantai satunya ada 4, nanti sisanya di lantai 2 ada 6 unit lagi, jadi total akan ada 10. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah mengenai spesifikasi material bangunannya. Nah, kebetulan saya akan ditemani langsung oleh project manajernya dari Cipta Dharma Abundan yang akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai apa sih yang digunakan materialnya yang ada di Salvadana Co-Living ini. Karena kebetulan yang akan kita gunakan juga nanti di proyek kita di Casa Inisia di Tangerang Selatan. Yuk, langsung aja kita panggil Mas Faiz. Nah. Oke Mas, halo, apa kabar? Halo Mas. Oke, siap ya. Mas, bisa dibantu dong untuk menjelaskan mengenai material spesifikasi apa sih yang digunakan di Salvadana Co-Living ini? Untuk sekarang kita masih progres awal. Oke. Jadi kita masih progres pondasi. Kita kemarin sudah uji tanah berupa uji sondir. Oke. Mas Fahmi, jadi uji sondir itu buat mengetahui kedalaman tanah keras. Jadi kita sudah uji sondir dulu. Kita tahu nih ke 2 meter itu di Jogja terutama itu sudah menemukan tanah keras. Jadi kita footplatnya kita kedalamannya di 2 meter. 2 meter. Kemudian di atas footplat kita udah bisa lihat itu ada pondasi batu kali. Kita mulai memasang besi ini, besi full slough namanya. Ini untuk fungsinya? Untuk menopang dinding nanti. Untuk menopang dinding. Untuk menjaga biar stabil antara kolom itu biar bisa stabil kayak gitu Mas. Siap. Jadi memang ini spesifikasi yang bisa dibilang sangat bagus lah ya untuk kita ngebangun sebuah bangunan. Oke. Nah, selain batu kali dan juga footplatnya 2 meter kedalamannya, apalagi nih Mas yang nanti akan digunakan material yang ada di Salvadana ini?
Kalau material lain kita karena kita konsepnya cost eksklusif, Oke, Mas Fahmi. cost Jadinya eksklusif. kita juga menyesuaikan dengan spesifikasi yang lebih premium. Oke. Jadinya untuk sipil, kalau sipil kita memakai karena cost ya, karena beban kamar itu banyak juga, banyak yang kamar mandi juga ada 10, kamar juga ada 10, otomatis kita strukturnya, dimensinya juga kita harus sesuaikan. Oh, gitu. oke. Nah, Mas, saya mau tanya deh. Ini kan ini kalau di sini kan pakai besinya lumayan banyak nih ya. Ini kenapa harus pakai sebanyak ini? Karena ini Mas, kita kan sudah ada perhitungan struktur. Oke. Nah, kita total kolom atau total footplate itu ada 16. 16, oke. 16. Jadi per masing-masing kolom kita minimal itu ada 12 isi besi. Oke, 12. Isi besi. Berarti 12 ya? Ada 12 isi besi. Oke, karena sudah standar juga untuk bangunan. Karena kan kita bangun rumah contoh ini, kos ini kan untuk yang 2 lantai kita sudah sangat proper sekali untuk yang kolom seperti ini. Oke, jadi ada 16 footplate ya. Nah, kalau di Casa Inisia nanti kita akan pakai 12 footplate. Itu juga sebenarnya buat rumah cukup banget ya. Untuk menggunakan 12 footplate itu udah oke lah ya. Karena memang yang kita pikirin di awal itu adalah gimana kualitas yang kita kasihkan itu maksimal buat teman-teman dan juga bisa mendapatkan rumah terbaik di daerah Tangerang Selatan. Ditambah lagi yang nanti digunakan di Casa Inisia itu lebih besar lagi besi, jadi lebih kuat walaupun lebih sedikit kuantitasnya, tapi dia lebih besar dan lebih kuat. Terakhir nih saya mau tanya Mas Faiz. Oke. Ini udah berapa lama progres pembangunan ini? Kita ini udah start 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu udah jadi kayak gini? Iya. Wow, berarti kurang lebih kalau jadi full, jadi satu bangunan utuh, satu rumah unit contoh co-living itu berapa lama kira-kira? Kalau kita estimasi di time schedule, itu kita kurang lebih maksimal banget nih Mas Fahmi. Jadi kita ada mungkin ada cuaca kan, kalau hujan kan kita juga ada harus. Belum kepotong lebaran. Lebaran besok, itu kita maksimal di 8 bulan. Mas. Maksimal 8 bulan? Udah bisa serah terima pekerjaan. Oke, sip. Ya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi di Casa Inisia juga kita kurang lebih 8 bulan untuk serah terimanya dari 0 sampai akhirnya jadi bangunan. Kenapa kita patok 8 bulan? Supaya kualitas yang kita berikan itu yang terbaik. Jadi kita nggak asal bangun, nanti yang didapatin teman-teman juga lebih maksimal. Karena umur beton juga ada usianya Mas. Nah, itu dia. Kecepatan nanti takutnya betonnya kurang keras juga segala macam. Oke. Harus perlu perhatikan. Sip. Jadi memang udah ada perhitungan secara sipilnya ya. Jadi ini teman-teman penjelasan detail dari Project Manager Cipta Dharma Abundan Mas Faiz. Saya thank you banget Mas sudah dibantu jelasin. Jadi supaya lebih kita semua lebih dapat ilmu juga nih mengenai pondasi-pondasi apa sih yang biasanya kita perlukan dan ketahui ketika membangun rumah. Oke. Sip Mas, thank you Mas. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi teman-teman kita udah beres nih. Kita udah lihat 3 project dari Cipta Dharma Abundan, partner kita developer yang memang kerjasama dengan kita untuk membangun Casa Inisia di Tangerang Selatan, tepatnya di Serua. Ya teman-teman udah tahu ya kualitas bangunannya, project yang sudah beres dan sudah sold out. Jadi memang kita nggak asal-asalan nih ketika kita cari lokasi, cari partner yang memang kita tahu kualitasnya sangat baik banget. Yang penasaran banget nih mau tahu Casa Inisia seperti apa, saran saya langsung tanya-tanya sekarang aja. Kenapa? Karena kalau misalkan nih udah jadi rumah contoh, itu kemungkinan besar harganya udah naik 10 hingga 15%. Mumpung nih belum jadi 100%, rumah contohnya baru akan kita bangun bulan depan. Ya teman-teman kalau mau survei duluan, bisa nih dapat harga paling awal itu harga launching. Yang mau tanya-tanya atau mau survei langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi. Teman-teman nggak usah takut, nggak perlu khawatir, karena siapapun yang dapat informasi dari Message sudah kami briefing, akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.